Selamat berjumpa lagi kita saudara di Kanalis Peran Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Kali ini saya membahas tentang polisi sebagai alat. Polisi as a tool, sebagai alat. Yang dimaksud dengan polisi sebagai alat, saudara, adalah polisi yang merupakan alat negara. Alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan pengayoman, perlindungan, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu maksud polisi sebagai alat, untuk dapat berfungsi sebagai alat negara yang benar. Polisi diberikan landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan polisi dibekali dengan kode etik profesi kepolisian, dan sikap perilakunya dijiwai oleh Tri Brata dan Catur Prasetya. Sehingga dengan demikian polisi diharapkan dapat memperlakukan subjek hukum ataupun manusia yang berkaitan dengan polisi, yang berhubungan dengan polisi, itu secara adil, secara sama, sesuai dengan prinsip atau asas semua sama kedudukannya di depan hukum. Every man, everybody are equal before the law. Sama di depan hukum. Tidak ada yang kaya, yang kuat, yang lebih kuasa akan mengalahkan yang lemah, rakyat jelata, orang yang tidak punya. Itu yang diharapkan dari polisi sebagai alat negara. Sebagai alat negara, berbeda dengan alat pemerintahan. Sebaiknya polisi bukan alat pemerintahan, karena apabila menempatkan diri sebagai alat pemerintahan, polisi akan berpolitik. Sedangkan polisi sebagai alat negara itu tidak boleh berpolitik. Dia menegakkan hukum secara benar. Dia mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, sehingga tercapai tertib dan keamanan di tengah masyarakat. Berbeda apabila polisi yang tidak setia kepada profesinya sebagai alat negara, yang tidak setia sebagai penegak hukum yang dilandasi oleh kode etik profesi kepolisian, maka masyarakat akan mencatat polisi yang demikian itu dan diberikan predikat polisi nakal, polisi korup,
polisi yang tidak setia menjalankan amanat profesinya secara baik dan benar. Ya. Bukannya tidak ada polisi yang demikian. Ya, ada saudara. Dan ini tentu jangan dikembangkan. Ya, polisi yang keblinger, polisi yang nakal, ya, sebaiknya dieliminir, dan jangan sampai lembaga yang terhormat Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dicemari dengan polisi yang demikian. Ya, saya beri contoh. Nah, contoh ini saudara, contoh yang faktual terjadi beberapa tahun lalu dan ada pada dokumentasi saya, ya, yang sekiranya dapat saya sampaikan dalam konteks polisi sebagai alat negara ini untuk pelajaran bagi kita semua. Ya, nanti saudara yang memberikan penilaian dari cerita ini, dari kasus posisi atau peristiwa hukum yang berkenaan dengan polisi sebagai alat. Ya. Ceritanya adalah ada seorang, katakanlah namanya ini nama samaran semua, sebut saja namanya Tince. Ya, Tince ini memiliki 10 bidang tanah. Ya, 10 bidang tanah ini dijual oleh Tince kepada seorang, sebut saja namanya sebagai Buntoro. Ya, dijual kepada Buntoro secara notarial. Di hadapan notaris dicatat, karena masih belum syarat-syarat untuk jual beli belum terpenuhi, masih dibuat akte ikatan jual beli secara notarial. Ya, di situ dinyatakan bahwa ini tanah adalah benar-benar milik Tince, ya, tidak sedang dibebani hak tanggungan, tidak dalam sengketa dan sebagainya, dan pun pula dibayar. Ya, harga pembeliannya, harga jual belinya telah dibayar oleh Buntoro tersebut. Nah, kemudian 10 bidang yang sama ini oleh Tince tersebut dijual lagi. Ya, katakanlah kepada Haji Amrullah. Ya, tanah dijual kepada Haji Amrullah ini pun dilakukan secara notarial di hadapan notaris dengan dibuat akte ikatan jual beli. Ya, dengan keterangan yang kurang lebih sama, ini adalah tanah milik Tince tadi. Ya, tidak sedang dalam sengketa, tidak ada beban, ya, tanggungan dan sebagainya. Ya, artinya tanah ini bebas untuk dijual karena tidak ada beban. Nah, selang berapa lama 10 tanah itu dijual lagi oleh si Tince. Katakanlah kepada Rizwan. Ya. Jadi ini penjualan yang ketiga kalinya terhadap objek yang sama, 10 bidang tanah yang dilakukan secara notarial. Dengan keterangan-keterangan bahwa ini tanah milik Tince, bebas dari macam-macam.
ya, bebas dari beban tanggungan, sengketa, tidak dalam kekuasaan orang lain dan sebagainya. Yang keempat, ya, dijual lagi kepada seorang, katakanlah, yang bernama Widarto, ya, dengan harga penjualan tertentu, ya, dengan keterangan dalam akte ikatan jual beli yang dilakukan oleh Tinja dengan Widarto ini dengan syarat-syarat yang sama, ya. Saudara lihat ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang Tinja ini, ya, tanah yang sama dijual, ya, berkali-kali, 4 kali. Nah, yang terjadi, saudara, pembeli yang keempat, Widarto ini, kemudian memperkarakan pembeli yang pertama, ya, memperkarakan Buntoro, ya, dengan tuduhan bahwa Buntoro ini melakukan penipuan dan pemalsuan akte notarius, akte ikatan jual beli. Nah, dari awal perkara ini saja ada sesuatu yang janggal, bahwa seharusnya pelapor itu adalah orang yang melihat sendiri, yang mengalami sendiri, mendengar sendiri peristiwa pidana, ya, ataupun dia itu menjadi korban sehingga dia melapor, ya. Sedangkan dia dengan pembeli keempat ini dan pembeli ke-1 itu rentang waktunya cukup jauh, ya. Dia jelas tidak mengetahui, tidak melihat sendiri transaksi jual beli antara Tinja dengan pembeli pertama, Buntoro tersebut. Ya. Tapi laporan itu bisa diterima oleh polisi dan diproses. Ya. Diproses sedemikian rupa sehingga orang namanya Buntoro ini dijadikan tersangka, ya, dan ditahan. Nah, padahal kalau kita melihat urut-urutannya ini, saudara, maka yang paling patut untuk jadi tersangka dan ditahan itu adalah penjual. Ya, dia penjual ini nakal, ya, dijual berkali-kali. Ya, tentunya dia menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akte kedua, akte ketiga, akte keempat, ya. Karena nyatanya bahwa barang ini sudah dijual kepada pembeli yang pertama. Ya. Menurut hukum, pembeli yang beretikat baik harus dilindungi. Ya. Tapi ini justru ditersangkakan. Ya. Nah, pembeli kedua mestinya pun, ya, dia terlibat dalam memberikan keterangan palsu pada akte notaris yang kedua. Nah, juga bisa dikatakan sebagai penadah, ya, karena itu tanah sudah dijual dan dalam tanda petik menjadi milik pembeli pertama. Demikian juga pembeli ketiga, ya, dan pembeli keempat memberikan keterangan palsu bersama Tinja pada akte ikatan jual beli yang dibuatnya di depan notaris. Ya. Tapi ajaibnya bahwa pembeli keempat ini dapat menggerakkan polisi, ya, membebaskan Tinja sebagai penjual yang nakal,
ya, dan dirinya sendiri yang mestinya juga sebagai penadah atas 10 bidang tanah, karena tanah itu sudah dijual ya oleh pembeli-pembeli sebelumnya, bisa melakukan manuver semacam itu, dan polisi bisa diperalat sedemikian rupa ya. Dan aneh lagi bahwa setelah berkas perkara ya pembeli pertama yang ditersangkakan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum pun melihat kronologi dan kronologi dari kasus ini pun dia bungkam ya, tidak menetapkan B19 dan diberikan arahan kepada penyidik ya supaya memeriksa sebagai tersangka penjual ini yang dengan nakal dia menipu para pembeli pertama, kedua, ketiga ya, dan menempatkan keterangan palsu di akta-akta otentik, juga tidak menyinggung peranan atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pembeli keempat, Widarto itu. Ini hebat, dan ini benar-benar terjadi ya. Sampai di pengadilan pun, pengadilan hanya fokus ya, hakim seperti memakai kacamata kuda, hanya melihat fokus pada Buntoro. Saya pembeli pertama ini didakwa sebagai penipu dan pemalsu surat ya. Padahal itu masih debatable ya. Menurut saya tuduhan itu masih debatable karena ada asas-asas yang melindungi saudara Buntoro ini ya. Seperti akta otentik itu adalah bukti yang kuat. Kemudian Buntoro sudah membayar ya. Dia belum menguasai tanah karena tanahnya itu ya dijual lagi dan dijual lagi dan dijual lagi ya. Kita melihat peristiwa ini saudara, dan saya mencatat itu baik-baik, ada dalam catatan saya peristiwa ini, dan ini adalah citra buruk penegakan hukum ya. Bahwa polisi sebagai alat bukan lagi merupakan alatnya negara, tapi menjadi alat bagi pembeli keempat ya, yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa sehingga dia akhirnya sebagai pemilik atas 10 bidang tanah tersebut dengan mengkriminalisasikan pembeli pertama dan membebaskan penjual yang bernama Tinje itu ya, yang notabene dia melakukan kejahatan yang luar biasa ya, penipuan, melakukan pemalsuan, menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta-akta otentik yang dibuatnya dengan pembeli kedua, pembeli ketiga, dan pembeli keempat. Ya, itu menjadi bahan renungan kita, pemikiran kita, saudara. Saya kira demikian topik kali ini, polisi sebagai alat. Nah, tergantung ini jadinya siapa yang mempergunakan polisi sebagai alat tersebut. Ya, idealnya dan harusnya polisi adalah alat negara. Untuk itu dia mengayomi, melindungi masyarakat, ya, menjaga ketertiban keamanan, melayani masyarakat dan menegakkan hukum
dengan prinsip-prinsip negara hukum yang baik dan benar. Saya kira sekian saudara sekalian, sampai kita bertemu lagi pada kesempatan pada video berikutnya. Salam sehat. Semoga saudara sekalian senantiasa pinarigan rahayu, selamat, seger waras, dan kebak rezeki. Terima kasih.